Kita akan belajar kembali lewat kitab Filipi pasal 4 ya. Filipi pasal 4, jadi mungkin salah ketik sedikit ya judulnya, tapi isinya pas. Kristus sumber sukacita itu bagian yang kedua. Minggu lalu kita belajar pasal 1, hari ini kita belajar tentang pasal 4. Terima kasih atas pemberian jemaat. Itu yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sederhana. Jemaat Filipi adalah jemaat yang punya latar belakang bukan orang kaya, tapi bagaimana mereka setia dalam mendukung pelayanan Paulus. Sehingga inilah yang merupakan ucapan syukur dari Paulus. Mari kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20 secara bergantian. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Katakan ini sebab aku telah belajar menunjukkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ditambahi dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri dapat juga terkait orang-orang Filipi pada waktu aku bangun dan mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan pertemuan tentang dan berteman dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang utamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan telah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Aku akan memenuhi segala keperluan yang kebudayaan dan pembinaannya dalam Kristus Yesus. Demikian dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, kalau kita lihat ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Iya. Seringkali orang ini punya ayat emas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara. Perkara apa? Yang dialami oleh Paulus itu apa? Hah? Waduh. Penjara lagi. Penyakit lagi. Kesulitan dalam perjalanan pemberitaan Injil. Karam kapal, itu kan kesulitan. Apalagi penganiayaan ketika beritakan Injil, banyak orang yang gak suka. Yang lain, tekanan, kesulitan ekonomi. Pernah dia itu memberitakan Injil di Korintus itu, dia tidak dikasih apapun. Dia itu membuat tenda
untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanannya. Ada banyak kesulitan yang dialami oleh Paulus itu, baik dari segi jiwa ataupun secara fisik itu, baik pun dari segi fisiknya, batinnya, ada tekanan dari semuanya itu. Ada banyak yang dialami oleh Paulus sebagai pemberita Injil dalam pelayanannya. Bagaimana dia dalam perjalanan pekabaran Injil ini dari kota ke kota, dari satu tempat ke satu tempat itu bukan gampang baginya. Ada banyak dicatat di sana bahwa berapa kali dia karam kapal, berapa kali dia dianiaya, dicambuk dan sebagainya itu merupakan kesulitan yang sangat-sangat besar. Tapi kalau kita melihat bagaimana suratnya kepada jemaat di Filipi, setelah ia memberitakan Injil di sana dan apa yang terjadi di sana, satu yang kita lihat dari jemaat di Filipi ini, yang paling negatifnya di sana bahwa mereka gak sehati. Ya, itu pun penerusnya gak sehati. Kan gitu kira-kira ya, gak sehati mereka. Karena dikatakan di sana Eudia kunasihati, Sintike kunasihati. Mereka ini adalah orang-orang yang dipercayakan untuk melayani dalam jemaat itu. Nama-namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah yang diingatkan oleh Paulus, supaya sehati sepikir. Karena kalau tidak sehati sepikir dalam pemberitaan Injil, di tengah-tengah jemaat itu bisa menjadi rusak semuanya. Pentingnya kesehatian ini. Bagaimana kita bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa yang harus visi itu, misi itu harus satu dan sama-sama bekerja untuk mencapai visi yang disebutkan ataupun visi yang ditanamkan di sana. Nah, jemaat Filipi ini, satu yang dilihat Paulus di sana lah, aku sangat bersuka cita. Bisa dikatakan bahwa kitab Filipi adalah kitab sukacita memang. Penuh dengan sukacita. Kristus sumber sukacita. Bukan karena situasi, bukan karena keuangan, bukan karena ketidaksehatian, tidak. Bukan karena masalah, tapi sukacita itu oleh karena Kristus. Pekerjaan itulah pekerjaan Tuhan, dan memanggilnya itulah Tuhan sendiri yang memanggil dia untuk memberitakan Injil. Kalau manusia tadi yang membangun itu sudah sudah bosan dia. Mungkin dia lari dari pelayanan itu. Karena dia menganggap bahwa semuanya itu hanya penderitaan dan penderitaan. Tetapi karena sukacita yang Tuhan berikan di dalam hatinya itu, sukacita yang Tuhan berikan dalam hidupnya itu, membuat dia tetap pergi untuk melayani, pergi memberitakan Injil. Apa yang dikatakan di sana ayat 10, mari kita lihat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Berarti dulu pernah nggak bertumbuh ini ya? Apa mandek kan begitu ya? Bagaimana dia melihat bagaimana jemaat ini mendukung pekerjaan Tuhan lewat Paulus sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, sebagai orang yang menyatakan kabar baik. Jadi kalau minggu lalu saya mengingat itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kesaksian Mama Dika. Tapi bagi saya itu sangat dalam. Kalau dalam Injil hati kita berada, maka kita pasti akan mendukung pekerjaan Tuhan. Kita akan mendukung Injil diberitakan. Di mana Injil diberitakan, kita akan ikut mengambil bagian berdoa, bertanya, ikut mengambil bagian untuk memperhatikan, ikut mengambil bagian untuk mendukung dana ini, bukan cuek. Ini yang dilihat oleh Paulus itu. Paulus ya, ketika dia dalam penjara, itu
Jemaat Filipi itu memperhatikan dia, mendukung dia. Tapi ada jemaat Filipi ini dikatakan di sana, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ada pikiran dan perasaan yang bagaimana untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Bagaimana untuk mengingat akan Paulus yang dulu sudah memberitakan Injil bagi mereka, yang dulunya itu bagaimana mereka keluar dari kegelapan itu. Pengajaran yang telah disampaikan kepada mereka. Seandainya kita mengingat kembali bagaimana Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi dasarnya ini, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita mengerti, memahami, mendukung pekerjaan Tuhan itu kalau kita sadar bahwa aku ini dikeluarkan dari kuasa kegelapan itu. Kalau kita benar-benar mengerti Injil. Ada buku Pak Ginting, judulnya Mengerti Injil, mengerti isi hati Bapa. Apa isi hati Bapa coba? Bapak Ibu tahu isi hati Bapa? Bapak Andu di Tuhan Yesus Dai? Nah? Bapak Andu, apa isi hatinya coba? Kalau dia Bapak Andu kan tahu isi hatinya. Apa isi hati Bapak? Coba satu orang angkat tangan dengan suara yang keras. Mama berapa apa? Supaya semua orang diselamatkan. Supaya semua orang diselamatkan. Itulah isi hati Bapa. Jadi kemana orang memberitakan Injil, supaya mereka yang di sana diselamatkan, tentu kita akan ikut ambil bagian di sini. Kalau memang kita mengerti isi hati Bapa ini, dan Tuhan sudah menyatakan isi hatinya kepadaku supaya aku diselamatkan. Kalau belum diselamatkan, mari bertobat. Kan gitu ya? Mari bertobat. Karena kalau nggak diselamatkan sama saja seperti apapun ibadah kita. Diselamatkan dari mana? Dari kematian. Ada mati kamu dan juga kegelun seluruh tubuh dai. Apakah kamu dapat hidup yang kekal itu? Ini perlu diperpikirkan. Kita nggak tahu kapan waktu kita. Kapan waktunya Tuhan datang untuk mengambil kita. Sudahkah kita diselamatkan? Apa yang menjadi keyakinan kita sehingga kita menyatakan bahwa sudah diselamatkan? Kalau aku mati nanti masuk surga, nggak mudah-mudahan. Tapi ada jaminan firman Tuhan katakan apa kata Tuhan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang percaya. Apakah saudara percaya akan Tuhan Yesus? Mungkin saudara mengatakan aku percaya. Jangan-jangan seperti percaya iblis. Iblis pun percaya. Iblis tahu firman Tuhan. Waktu Paulus memberitakan Injil di Efesus, di Filipi, dia diikut orang yang petendung itu, penyembah berhala. Dengarkanlah dia. Orang yang kerasukan di Gerasa itu, iblis bilang apa? Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Dia tahu siapa Yesus. Jangan hukum kami sebelum sampai waktunya. Dia tahu Yesus itu akan menghukum iblis. Dia percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak menerimanya. Dia hidup dengan keinginan sendiri. Dia hidup dalam zonanya sendiri. Orang yang mengaku percaya tapi hidup dalam zonanya sendiri, orang itu belum diselamatkan. Jadi isi hati Bapa itu supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau kita tahu isi hati Bapa itu, supaya semua orang diselamatkan, supaya sampai kepada keselamatan kepada mereka, Injil harus diberitakan. Ketika orang memberitakan Injil, orang itu bukan dengan tangan kosong. Orang itu perlu dukungan doa. Perlu dukungan doa. Berapa orangkah di antara kita mengingat pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah gereja?
Tiap hari ini pergi pelayanan ke sana, ini pergi pelayanan ke sana. Apa yang dilakukan ketika warta ini diberitakan? Mari kita lihat pengumuman kita. Apa kegiatan selama minggu ini yang dikerjakan? Adakah kita berdoa? Makanya Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Paulus katakan untuk aku, untuk dia, sebagai Rasul Kristus Yesus, sebagai pemberita Injil. Mereka mengingat Paulus. Apakah saudara mengingat orang-orang yang akan pergi melayani? Apakah saudara mengingat saudara-saudara kita yang mengajar sekolah minggu? Apakah saudara mengingat orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan? Ini menjadi introspeksi diri kita. Paulus menyatakan, aku bersuka cita. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sebenarnya mereka ini punya hati untuk pekerjaan Tuhan, tapi kadang-kadang mereka tidak punya waktu katanya. Tapi kali ini aku bersuka cita karena kamu sudah bertumbuh. Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan. Ini masalahnya waktu itu tentang pemberian persembahan jemaat Filipi ini kepada Paulus. Waktu Paulus di dalam penjara, Epaphroditus membawa persembahan mereka kepada Paulus. Bukan karena aku kekurangan, kata Paulus seperti itu. Jadi pekerjaan Tuhan itu bukan karena kurang, Tuhan kekurangan. Karena pernah ada orang begini, dia bilang, nggak usahlah kasih uang. Tuhan itu kan kaya. Ada seorang ibu dan seorang anak berkata begini, ibunya ini memang sudah bertobat, dikatakan dia sudah bertobat, ya nggak tahu saya sejauh mana pertobatannya, sudah terima Tuhan Yesus, begitulah. Lalu anaknya berpikir bahwa kalau banyaknya uang mamaku ini, nggak nyada lagi anaknya mau dibiayai. Lalu tapi sangat rajin. Lalu anaknya bilang apa? Mak, udahlah, makasih ada untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang nggak usah cerit-cerit kali, nggak usah terlalu. Ya, maksudnya maksud anaknya ini kurang banyak rasa anaknya itu memberi kepada Tuhan begitu. Bapak itu kan kaya, Tuhan itu kan kaya, tidak kekurangan apapun. Jadi apapun kita beri, nggak akan pernah Tuhan kekurangan. Iya, benar, Tuhan nggak pernah kekurangan. Tapi apakah kita tidak akan mau mengambil bagian untuk kemuliaan itu? Apakah kita tidak akan mau mendapat bagian dalam hal itu? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti kalau nggak ada harta kita sama Tuhan, iya. Karena kalau kita mau melayani Tuhan, kita memberitakan Injil, atau kita memberi dana, atau kita semua, kita akan gini sama Tuhan. Ingat itu. Kasih bakso pun sama orang traktir pun, kami ingat orang itu semalam kami makan bakso, traktirnya aku, kan gitu ya. Oh, terima kasih baik kali sih yang itu lah. Semalam itu aku dinaikkan ke mobilnya, lalu dibayarinnya lagi bakso, kan gitu ya. Itu aja kita bersyukur, kan begitu ya. Apalagi kalau ini kita berbagi dengan Tuhan, ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Betapa sukacitanya. Paulus hanya mengingatkan kembali kepada jemaat ini, bagaimana jemaat ini mendukung pekerjaan Tuhan tadi. Jemaat yang sederhana, jemaat yang kecil, kan begitu ya. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia nggak pernah meminta-minta. Dia belajar, dia tahu itu kelaparan, dia tahu itu kenyang, dia tahu itu kelimpahan. Tapi Paulus ini hanya menyatakan betapa sukacitanya hatinya. Kalau ayat 13 dikatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam dia.
yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kamu diberikan itu, Paulus bisa bertahan. Tapi dia bersuka cita oleh karena jemaat ini bertumbuh, jemaat ini berkembang, jemaat ini punya hati, jemaat ini punya pikiran untuk pekerjaan Tuhan. Itulah sukacitanya. Dan ia mengingatkan jemaat itu betapa engkau sudah berubah. Kan begitu, sukacitanya sangat besar melihat orang itu punya perubahan yang ajaib. Bagaimana dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya senang kalau Bapak Ibu bertumbuh dalam iman, memperhatikan pekerjaan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan. Bukan karena saya pengen punya teman untuk sama-sama memberitakan Injil, tapi supaya saudara pun diberkati oleh Tuhan. Paham maksudnya? Supaya saudara juga mengambil bagian, supaya saudara juga mendapatkan itu. Saya senang, tapi bukan karena saya kesepian, bukan karena nggak ada kawan saya, supaya saudara pun mendapatkan bagian itu. Ayo saudaraku, kita berdoa bersama. Skala derajat betul. Itulah maksudnya. Tapi supaya saudara pun mendapatkan bagian itu, supaya saudara pun itu mengambil bagian, supaya saudara juga diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan. Dan apakah saya bersuka cita karena itu? Sangat. Kalau kamu bertumbuh dalam iman, kalau kamu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, saya sangat bersuka cita kepada Tuhan. Itulah sukacita kami sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana orang-orang yang dilayani ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukan karena kekurangan, ya, bukan karena itu, tapi bertumbuh itu karena orang itu pun akan mendapatkan banyak. Kalau aku, kata Paulus, aku tahu apa artinya kenyang, aku tahu itu bagaimana kekurangan, aku tahu maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kenyang, baik dalam hal kelaparan, aku tahu itu, aku bisa bersuka cita, aku bisa bersyukur. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi seperti itu, kan begitu ya. Ketika mobil itu macet atau bagaimana semuanya itu, ya artinya bukan nggak bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan sampaikan juga di tempat pelayanan bisa kerjakan juga pekerjaan Tuhan. Bersyukur. Tapi bagaimana orang lain bisa mendapatkan bagian itu? Alangkah sukacitanya. Jangan kita berpikir bahwa kalau aku ini cuek, kalau aku tidak bisa lakukan apa-apa, ya udah bagian mereka itulah, langit udah bagian kami Tuhan dari. Tapi kamu akan mendapatkan bagian, kamu akan mendapatkan upah yang besar. Jadi jangan merasa dituntut kalau mengerjakan pekerjaan. Jangan merasa dituntut, di bawah menuntut darah pula. Tapi mengapa dikatakan sampaikan ini? Supaya kamu mengambil bagian, supaya kamu mendapat bagian, supaya kamu mendapat upah bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh oleh Paulus di jemaat Filipi tadi. Ayat 14 mari kita lihat. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanmu. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat ke Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi ini ucapan syukur Paulus, sukacitanya. Bagaimana jemaat Filipi ini sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, waktu dia ketika aku berangkat dari Makedonia, waktu perjalanan Injil Paulus itu berangkat ke Tesalonika, dan dari Tesalonika berangkat ke Makedonia, Makedonia itu kemudian ke Filipi. Jadi waktu dia panggilan Makedonia itu, mereka melayani di sana, lalu kemudian itu dari Makedonia itu berangkat ke Filipi, orang-orang Filipi dilayani ini, dan tidak satu orang pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Artinya di sana tidak ada yang memberikan apapun kepada aku. Coba saya baca dalam bahasa terjemahan sederhana ini.
Saya senang dengan membacanya kemarin tadi ya. Ya, ini katanya ya, Filipi pasal 4 ini, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya karena ternyata kalian masih mengingat saya yang dipenjarakan di sini. Dengan mengirimkan bantuan lagi, memang kalian selalu peduli pada keadaan saya. Jadi jemaat Filipi itu terkenal peduli terhadap pelayanan Paulus. Selalu peduli pada keadaan saya. Tetapi biasanya kalian tidak punya kesempatan untuk membantu. Saya mengatakan itu bukan karena saya masih merasa kekurangan, sebab saya sudah terlatih untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Jadi saya tahu bagaimana bisa berbahagia, baik ketika hidup dalam kekurangan maupun dalam kelebihan. Karena saya suka menemukan rahasia untuk dapat merasakan puas dalam segala keadaan, baik kenyang maupun lapar, baik kaya maupun miskin. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Walaupun begitu, saya senang dan berterima kasih atas bantuan kalian dalam kesusahan yang saya alami sekarang ini. Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya meninggalkan kalian di Makedonia untuk memberitakan kabar baik di tempat lain, tidak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya yang sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Itu dicatat. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Jadi saya salut lihat jemaat Filipi ini. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Jadi jemaat Filipi itu jemaat yang kecil, jemaat yang sederhana, sangat-sangat mengerti akan keselamatan yang mereka sudah terima ini. Mereka sangat-sangat memahami. Mereka sangat-sangat tidak berhitung akan dirinya sendiri, tidak perhitungan dengan dirinya sendiri. Tapi bagaimana mereka itu, yang penting bagaimana mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, ini yang kenapa? Karena mereka merasakan kasih karunia. Mereka merasakan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Apapun yang ada pada mereka itu bukan milik mereka, tapi mereka itu dari Tuhan dan untuk kepada Tuhan. Pemahaman yang benar, iman yang benar, pengenalan yang benar, tujuan apa dalam hidup ini yang benar itu akan membuat kita itu bisa dengan sepenuhnya melakukan pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak akan memikirkan diri sendiri. Tapi tadi apa kata firman Tuhan tadi? Tadi yang sampaikan Mama Cici tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Apa itu? Apanya? Sederhananya itu apa dikatakan tadi? Utamakan Tuhan. Yang selebihnya Tuhan yang urus. Tuhan yang urus. Gua kamu kira-kira. Utamakan Tuhan. Selebihnya apa? Tuhan yang urus. Belajar percaya. Utamakan Tuhan, selebihnya Tuhan yang urus. Bapak duit. Dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, dalam hal waktu, utamakan Tuhan. Selebihnya, senang saya bahasanya. Selebihnya Tuhan yang urus. Dalam keuangan kita, utamakan Tuhan. Berani? Berani? Dalam waktu kita, utamakan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang urus. Kadang-kadang tidak berani berjalan seperti itu. Teorinya memang gampang, Bu, katanya. Tapi prakteknya ini yang sulit. Mari praktekkan ini. Tidak seorang pun dari antara mereka yang mendukung aku selain kamu. Mendukung penuh jemaat Filipi ini, mendukung penuh pekerjaan firman, pekerjaan Injil yang dikerjakan oleh Paulus.
Bagaimana kita bisa mendukung penuh pekerjaan Tuhan? Apakah seperpuluh saja untuk Tuhan? Paulus katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Banyak kali pun di gereja itu lubangnya, kantongnya untuk misi lagi, untuk persepuluhan lagi, untuk mobil lagi, untuk penginjilan, dana penginjilan lagi. Semuanya tak apa aja. Utamakan Tuhan. Selebihnya apa? Tuhan yang urus. Takkan jadi urusan. Saya ingat dulu Mama Ika waktu masih muda, banyak babinya. Bagaimana mengelola ini? Babi itu dikasih makan siang, makan sore itu jam 1 siang kasih makan babi, supaya nanti jam 2 itu bisa PA, jam 3 ya bisa PA. Kalau kita memang memikirkan sesuatu itu, pekerjaan kita ini pun bisa kita kelola, bisa kita antisipasi. Bagaimana dengan waktu-waktu ini? Utamakan Tuhan. Jangan berikan waktu yang sisa-sisa untuk Tuhan. Kaki mereka sisa-sisa makan petkah? Mau? Mau yang sisa-sisa? Mau juga lah, kalau dolar sisanya pun gak apa-apa ya. Kalau dolar sisanya pun gak apa-apa. Tapi biasanya kalau yang sisa itu juga gak suka. Apalagi yang sisa itu kita berikan itu. Utamakan Tuhan. Iya. Jadi tadi dikata, tetapi saya mau supaya kamu semua, oke, saya ulang sekali ya. Saya berkata begitu bukan untuk meminta bantuan lagi dari kalian, tetapi saya mau supaya kalian semua diberkati secara berlimpah-limpah, sebab kamu menabung harta di surga. Itu kata Paulus dalam bahasa sederhananya. Saya mau kamu memberi itu bukan karena supaya saya ini, bukan karena saya kekurangan, tapi saya mau supaya kamu semua diberkati secara berlimpah-limpah, sebab kamu menabung harta di surga. Semua keperluan saya sudah terpenuhi, bahkan berlebih karena Epaphroditus sudah mengantarkan bantuan kalian kepada saya. Bagi Allah pemberian kalian itu merupakan suatu persembahan yang harum. Dia sudah menerima persembahan itu dan berkenan atasnya. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga. Saya pernah berpikir begini, salah dalam pemikiran saya. Kalau saya mendukung pekerjaan Tuhan, itu saya katakan dalam tanda kutip, saya bilang pekerjaan Tuhan. Mendukung orang lain studi misalnya. Saya tahu itu pekerjaan Tuhan, saya dukung, tapi ketika orang itu tidak seperti yang saya pikirkan, saya kecewa. Itu saya pernah, tapi hari ini saya belajar kembali. Orang saya kasih untuk Tuhan, kok bukan untuk dia. Kenapa saya kecewa? Saya mau berikan ini untuk Tuhan. Kenapa saya harus kecewa? Saya mendoakan orang itu, tapi kalau orang itu tidak seperti yang saya harapkan, berarti Tuhan mau alihkan ke yang lain lagi. Begitu. Saya nggak perlu kecewa dalam hal itu. Saya itu mau beri untuk Tuhan. Terserah Tuhan, kalau Tuhan katakan kalau nggak beres dengan Tuhan suruh stop. Tuhan suruh stop. Kalau nggak pas Tuhan suruh stop. Tuhan akan berbicara lagi kepada saya. Itu yang saya pahami hari ini. Jadi nggak masalah. Pekerjaan Tuhan yang manapun yang mau didukung itu nggak masalah. Yang penting bagaimana saya itu mau mengarahkannya. Kayak saya itu memberi untuk Tuhan. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga. Jadi ketika kita memberi, apa kita akan kekurangan? Nah, ketika kita memberi itu tidak akan kekurangan. Saya pikir matematikanya itu kalau diberi itu akan kurang. Tapi ini bukan kekurangan. Allah yang saya layani akan membalas
kasih-Nya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus, yang bersatu dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi ini merupakan jemaat contoh bagi kita bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan untuk mendukung pekerjaan kita. Ayat 16 dikatakan di sini ya, karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepada. Ketika di Tesalonika dia mengirimkan bantuan untuk Paulus itu, waktu Paulus di Tesalonika memberitakan Injil. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberianmu itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inilah doa Paulus kepada jemaat Filipi ini. Allahku akan memenuhi keperluanmu, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Makanya nggak perlu hitung-hitungan, nggak perlu kita berhitung untuk Tuhan itu. Berikan saja. Selebihnya apa? Tuhan yang urus tadi ya. Berikan saja waktumu, berikan saja apa namanya ini, sumber daya manusia, yaitu misalnya pemikiran, apa yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan, mari kerjakan itu. Apa yang mau kubuat, Tuhan yang akan memenuhi keperluanmu, tidak akan kekurangan. Ide yang apa ada itu pun kalau saudara berikan, itu tidak akan hilang ide itu, pasti Tuhan berikan. Mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung orang lain, membantu orang lain. Kalaupun saudara membantu, saudara tidak akan kekurangan. Amin. Amin. Saudara tidak akan kekurangan. Berikan itu anak-anak itu. Saya ingat anak-anak, keponakan saya pernah seperti itu. Dia suruh bagi kuenya. Oh ya, gilirannya punya aku mana katanya. Padahal mamanya sudah siapkan. Kalau kita mamanya, kalau anak kita selalu berbagi, kamu nggak siapkan. Saya sudah siapkan untuk dia. Ini untuk dia. Bagaimana anakku bisa berbagi? Baginya semua. Terima kasih ya, kata. Cuma satu. Oh itu punya aku mana katanya. Padahal kita ibunya, bapaknya sudah siapkan untuk itu kan. Tuhan sudah siapkan sebenarnya untuk kita. Kalaupun kita bagikan itu, saya senang dengan apa sampaikan Mama Cici tadi ya. Itu bagi saya baru, tapi itu sangat mantap. Saya diberkati lewat itu. Utamakan Tuhan, utamakan pekerjaan Tuhan. Utamakan kerja. Saya sedih waktu itu kita 2 sesi sekolah minggu dewasa dan khotbah di sini. 1 sesi pulang dari kerja. Sedih kali, kayak sekolah aja, kayak guru di sekolah. 2 berapa izin dia kan gitu. Kalau guru kan sekolah kan jam terakhir izin dia ya. Sekolah izin, mau pesta dulu. Masa ibadah izin? Apa mau pesta setengah apa? Sampai khotbah nanti cuman setelah itu pulang ada. Ini apa maksudnya? Kan begitu ya. Kenapa nggak diutamakan ibadah kita dengan Tuhan? Pagi itu utamakan ibadah dengan Tuhan. Masa perlu? Tapi bukan berarti masa itu diutamakan. Nanti anak-anak sekolah itu yang artinya kita perlu manajemen kita, mengelola, memanage waktu kita. Kalau kita nggak lelet, ibu-ibu kita lelet kan begitu ya. Kita kan kenal diri kita ya. Kalau nggak cepat, silakan waktu bangunnya lebih cepat lagi. Kalau bila perlu, malam-malam disiapkan semua apa mau dimasak besok, supaya bisa dikerjakan, diutamakan Tuhan tadi. Kalau memang kita nggak banyak uang kita memang nggak banyak pemasukan, bagaimana caranya supaya mencukupi semuanya itu? Itu harus berjuang bersama. Bagaimana caranya supaya kita ini? Saya kemarin kan ada
Eka yang tinggal di sini, istri Ramal yang di Raja Bernok itu, kemarin Sabtu pergi ke rumah sakit, dokter katakan ini sudah pembukaan 2, jadi jangan pulang lagi. Di rumah sakit semalam sore saya harus antar lagi. Jadi saya persiapan kelahiran kembu saya bilang. Ya kan begitu ya, semalam itu ya harus. Sementara saya memang lelah pulang dari Simpang Gampang itu, naik sepeda motor itu gampang, bonceng pun capek bonceng itu loh, seperti badan saya lebih senang bawa kereta daripada bonceng, tidak sama dibonceng gitu sebenarnya, tapi nggak bisa saya bawa, kayak mana mau dibuat, ya harus dibonceng kan begitu ya, lelah. Sampai di rumah itu belum ada berbaring apapun. Masih cerita kalau ada tamu yang datang, aku cerita lagi di situ. Lalu kemudian itu selesai saya mandi, kok nggak pulang-pulang ini, telepon ternyata mereka masih di rumah sakit dan tidak bisa pulang lagi. Saya tengok perlengkapan kain panjang sapu pula itu tidak ada. Jadi sampai di rumah saya antarkan ini butuh susu, butuh apa, saya kembali lagi ke Kuala ngambil baju, lalu beli susu, pempes dan semuanya itu. Persiapan kelahiran kembu. Tetap ya ada sukacita. Tapi kata dua ibu makan lagi nih, kita biasa makan. Beras itu sudah 2 karung kemarin pesan kok, sudah 2 karung di situ enggak, masih bisa. Masih bisa, Tuhan akan cukupkan semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Iya. Jadi mari belajar bagaimana kita mendukung kalau ini untuk Tuhan. Iya. Kemarin saya lihat di grup itu sudah ada transferan, bukan untuk saya ya. Waktu itu berdoa untuk sekolah Meno 38 juta. Deadline-nya akhir bulan ini 38 juta. Kemarin masih bisa dikirim itu 15 yang masih terkumpul untuk uang sekolah saja ya, bukan kebutuhan mereka. 38 juta. Sudah 15 dikirim waktu itu, sudah ada 15, kemudian ditambah lagi dengan kemarin itu ada masih di dompet saya 2.500.000. Transferan itu ada 1,2, ada yang 2 juta, berapa itu? Sekitar 5 juta sekian. Saya hitung-hitung 17.700.000 lagi. Masih deadline-nya akhir bulan, tanggal 25. Ditambah lagi bulan Agustus harus dibayar apartemen mereka sekitar 20 juta uang kita lebih. Dari mana? Bapakku di surga kaya. Bagaimana Tuhan? Allahku sumber segala berkat akan memenuhi segala keperluan. Apakah nanti akan cukup? Saya percaya Tuhan akan mencukupi. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita memenuhi pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita melihat ini? Ini adalah pekerjaan Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, yang sudah memberikan hidup yang kekal kepadaku. Bagaimana Tuhan memberikan itu? Kalau kita ikut mengambil bagian itu, kita yang bersukacita, kita yang diberkati oleh Tuhan. Ya, ini harus. Kenapa kita hitungan dengan itu? Hitungan semuanya. Jemaat Filipi ini dipuji oleh Paulus itu. Yang utamakan bukanlah pemberian, melainkan buahnya. Jadi kalau kita memberi itu kan buahnya, berarti kita menabung di surga. Menabung. Tadi dalam bahasa saudara tadi dikatakan seperti supaya kamu diberkati. Kan begitu ya? Tadi dikatakan ya. Iya. Tetapi saya mau supaya kalian semua diberkati secara berlimpah-limpah, sebab kamu menabung harta di surga. Semua keperluan saya sudah cukup, kata Paulus. Tapi supaya kamu punya tabungan di surga, gitu kira-kira. Mau punya tabungan di surga? Hah? Atau mau di bank saja? Berat Jadi inilah memang, kalau memang tidak dalam kita mengenal akan kasih Allah itu, sulit bagi kita. Prakteknya sangat sulit. Tapi janda di mana? Di Sarpat ya? Sarpat ya. Janda di Sarpat itu yang punya berapa hartanya? Sedikit minyak dalam buli-buli, segenggam kamu. Yang hari itu harus habis untuk anaknya satu-satu. Jadi aku nggak makan, nggak dapat bagian. Kalau ini dimasak hanya untuk anaknya, untuk mereka, untuk 1 hari itu. Setelah itu kami akan mati. Artinya apa? Lencah. Hanya itu hartanya. Harta ini hanya itu yang ada padanya. Tapi itu diberikan kepada siapa? Elia, hamba Allah. Berikanlah dulu, buatlah lebih dahulu kepada aku. Jadi Elia itu yang melanjutkan kehidupannya, bukan orang kaya. Siapa? Janda di sana. Pekerjaan
Pekerjaan Tuhan bukan didukung hanya oleh orang kaya, tapi orang yang mau memberi, orang yang punya hati, itulah yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan. Inilah yang mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu kaya. Ya, kalau saudara tunggu kaya, tunggu punya uang banyak baru mendukung misi, tunggu punya uang banyak baru mendukung pekerjaan Tuhan, sampai kapan pun saudara tidak akan pernah bisa memberi. Tapi kalau saudara memberi dari kekurangan saudara, berlimpah-limpah Tuhan. Ini bukan teologi kemakmuran kita, tapi ini firman Tuhan yang berkata di sana. Bukan karena kekurangan baru kita memberi. Sekalipun saya katakan kurang uang sekolah itu 17 juta 300 rupiah lagi, bukan karena kekurangan maka saudara memberi, tapi karena saudara memang digerakkan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ini. Bagaimana hambanya mempersiapkan diri untuk masuk ke ladang misi. Kemarin dalam perjalanan ini, ya wajib saya sampaikan supaya kita bisa bersyukur bersama. Perjalanan dengan bahasa yang sangat terbatas. Bagaimana mereka itu transit itu di bumi apa masalah lupa saya namanya, ada bumi itu, lalu kemudian menuju ke Chiang Mai itu, dan Chengdu itu kan mereka transit dulu. Lalu dengan bahasa sederhana bagaimana kami buat bahasa Inggris mereka juga nggak tahu. Jadi bahasa mereka ya keluarga Pak tadi kan nggak tahu. Jadi bagaimana untuk buat? Lalu tunjukkan tiket mereka. Lalu kami pikir, Mama Mena cerita, kami pikir mereka cuek katanya. Oh berarti nggak ada yang menolong kami ini. Ya udahlah, di mana Tuhan sendiri dalam menolong ini. Akhirnya mereka lihat tiket itu, lalu rupanya mereka ketik di handphonenya. Lalu mereka lihat itu apa yang maksudnya, lalu mereka tuntun, ayo ke sana, gitulah kira-kira bahasanya. Lalu mereka diantarkan. Seperti itulah cara Tuhan menolong sampai ke tempat itu. Dan tadi malam mereka pukul 6 sore semalam mereka tiba di Chiang Mai itu. Jadi puji Tuhan dalam perjalanan ini pun Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun. Makanya selalu memang lewat misi ini supaya saudara tahu dari awal pun ini pekerjaan Tuhan yang ini sulit sebenarnya, sangat-sangat sulit. Tapi di hari-hari terakhir itulah selalu Tuhan bagaimana menolong. Baik pengurusan visa, permit dan semuanya selalu seperti itu. Hari-hari terakhir seperti memang beginilah selalu. Tapi inilah artinya supaya kita bergantung kepada Tuhan, supaya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi saya percaya juga 17.300 lagi pasti akan Tuhan cukupkan dan waktu 2 minggu ini, 2 minggu lagi Tuhan, nggak sampai 2 minggu lagi. Bagaimana ini ya? Mari kita doakan. Apakah saudara akan mengambil bagian dalam hal ini? Kalau enggak pun enggak apa-apa. Bagaimana Tuhan akan persiapkan semuanya. Tapi kalau kita memang rindu mengambil bagian dalam hal ini, kita akan digerakkan oleh Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan dengan yang lain? Saya ditawari, Bu, ini ada yang mau didukung, ini ada yang sekolah. Nah, begini. Karena pernah saya mengambil bagian. Saya doakan, tapi Tuhan gerakkan untuk yang lain. Jadi ini yang mau didukung begitu ya. Bukan karena saya banyak uang, tidak. Tapi bagaimana Tuhan menggerakkan itu untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan tadi. Dia itu didukung oleh orang janda dari Sarfat itu, melanjutkan hidupnya itu. Dan kemudian apakah janda dari Sarfat dan anaknya itu mati? Tidak. Tuhan yang akan memberikan kelimpahan. Utamakan Tuhan. Terima kasih ya Mas. Utamakan Tuhan. Selebihnya Tuhan yang urus. Apakah kita akan berpegang seperti itu? Bagaimana Tuhan akan mengurus? Saya juga nggak tahu seperti apa Tuhan akan mengurus. Tapi ketika semuanya itu dikerjakan pun sampai hari ini Tuhan masih peliharakan. Tuhan masih terus mencukupkan bagaimana untuk pekerjaan Tuhan dikerjakan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan melihat bagaimana jemaat Filipi ini ketika mereka percaya kepadamu, ketika mereka keluar dari kuasa kegelapan itu, ketika mereka pindah dari dalam maut dalam hidup yang kekal, mereka memiliki hati Tuhan, mereka memiliki hati Bapa. Oleh sebab itulah Tuhan, mereka mendukung pekerjaan Injil yang dilakukan oleh hamba-Mu Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, bukan hanya di Filipi, dari di kota-kota lain pun. Bagaimana jemaat Filipi ini bisa mendukung, dan janji Tuhan kepada mereka lewat hambanya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Kami adalah jemaat yang kecil.
Kami adalah jemaat yang sangat-sangat sederhana. Uang kami juga nggak banyak Tuhan. Tapi kami tahu Engkaulah Tuhan yang sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami sudah percaya kepada-Mu. Kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan Engkaulah Allah kami yang memberikan segala sesuatu kepada kami. Apapun yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang daripada Tuhan itu semuanya adalah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau mempercayakan pekerjaan-Mu bagi kami. Percayakan bagi kami pemberitaan Injil di desa-desa. Tuhan mempercayakan bagi kami Tuhan untuk mempercayakan Injil utusan lintas budaya. Tuhan mempercayakan bagi kami Tuhan untuk berbagi dengan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Tuhan mempercayakan kami Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kami mengucap syukur kalau hal ini banyak yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa kalau Engkau mempercayai kami, itulah merupakan sukacita yang terbesar bagi kami dan sukacita yang terbesar juga bagi Tuhan Allah kami itu. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah ketika kami melakukan ini, ketika kami hidup dalam pemberitaan Injil, kami hidup dalam bagaimana kami bisa berbagi, kami bisa memberitakan pekerjaan Tuhan, kami bisa mengambil bagian, baik yang lintas budaya, baik yang misi lokal, baik yang secara personal juga Tuhan kami doakan supaya Tuhanlah yang seluruhnya mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Tuhan, kami berdoa tiap-tiap orang yang sudah mengambil bagian dalam pemberian untuk pekerjaan Tuhan, berkati mereka Tuhan supaya mereka tidak pernah kekurangan. Kalau ada di antara kami yang belum bisa memberi juga, Tuhan, kami tetap berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka mengecap mengalami kasih Allah dan mereka menerima berkat dari Allah dan mereka juga bisa berbagi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami, menasihati kami supaya kami tetap sehati sepikir, supaya bertumbuh dan berubah kami dalam pikiran dan perasaan kami, bukan untuk diri kami sendiri, tapi adalah untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan menyembah Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menolong saudara-saudara untuk hidup benar, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.